Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amelia dengan NPM 186910646, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menyampaikan proposal peningkatan kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4A materi gaya melalui model pembelajaran berbasis masalah di SD Negeri 66 Pekanbaru. Yang pertama, latar belakang masalah. Kemampuan berpikir kreatif diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemampuan menyelesaikan masalah sangat penting karena peserta didik pasti akan menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu muatan pembelajaran yang diajarkan di sekolah dasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Pada hakikatnya, IPA adalah ilmu pengetahuan yang terdiri dari sekumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inquiry yang dilanjutkan dengan proses observasi empiris secara terus-menerus. Pelajaran IPA perlu variasi dalam proses belajar mengajar dari segi model pembelajaran, media, dan sumber belajar. Pembelajaran yang dilakukan bukan lagi berpusat pada guru, melainkan harus berpusat pada peserta didik. Guru diharapkan memfasilitasi peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar sekaligus praktik langsung. Melalui praktik langsung, peserta didik akan memperoleh pengalaman baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Dari pengalaman, peserta didik mendapatkan pengetahuan yang menjadi dasar berpikir untuk melakukan tindakan. Rendahnya kreativitas peserta didik tentu berdampak pada hasil belajar peserta didik yang rendah. Guru memiliki peran penting untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Peserta didik kurang memiliki ide yang unik, sulit mencoba cara baru untuk menyelesaikan masalah, kurang memiliki rasa keindahan. Hanya beberapa peserta didik yang memberikan gagasan terhadap suatu masalah, dan hanya beberapa peserta didik memiliki daya imajinasi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pembelajaran yang kurang menarik. Peserta didik dituntut untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tanpa mempertimbangkan bagaimana kualitas pengajaran, guru, dan fasilitas yang ada. Pembelajaran IPA yang identik dengan percobaan dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tidak dilakukan. Guru hanya ceramah sehingga peserta didik kurang tertarik dan menjadi bosan. Pembelajaran yang berpusat pada guru membuat peserta didik kurang memiliki kreativitas. Rumusan masalah: bagaimana upaya peningkatan kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4A materi gaya melalui model pembelajaran berbasis masalah di SD Negeri 66 Pekanbaru. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan khusus, mendeskripsikan upaya peningkatan kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4A materi gaya melalui model pembelajaran berbasis masalah di SD Negeri 66 Pekanbaru. Yang kedua, tujuan umum. Adapun tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4A materi gaya melalui model pembelajaran berbasis masalah di SD Negeri 66 Pekanbaru. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga terhadap perkembangan ilmu pendidikan, terutama pada penerapan model pembelajaran masalah untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4A materi gaya di SD Negeri 66 Pekanbaru. Yang kedua, menambah wawasan mengenai penerapan model pembelajaran berbasis masalah dalam upaya meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4A materi gaya di SD Negeri 66 Pekanbaru. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk memahami pentingnya penggunaan model pembelajaran inovatif, khususnya model pembelajaran berbasis masalah dalam upaya meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4A materi gaya di SD Negeri 66 Pekanbaru. Yang kedua, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru dalam penerapan inovasi pembelajaran khususnya model pembelajaran berbasis masalah pada materi gaya. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman meneliti.
Definisi operasional. Pertama, kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan gagasan dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Yang kedua, hasil belajar adalah pencapaian tujuan oleh peserta didik meliputi kemampuan-kemampuan baru setelah melakukan usaha dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, mode pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk memecahkan masalah dengan mempelajari dan menerapkan pengetahuan untuk mengatasi masalah. 4. Pembelajaran IPA adalah suatu mata pelajaran yang menekankan pada proses belajar mengajar yang aktif, meliputi aspek mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi dan menghitung yang dapat diuji kembali kebenarannya sebagai suatu konsep, serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan memiliki 3 dimensi: produk, proses, dan sikap ilmiah. Yang kelima, gaya adalah tarikan dan dorongan. Gaya meliputi gaya otot, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya gesek. Yang keenam, peserta didik kelas 4 adalah anak berusia 7-11 tahun yang berada dalam tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Bab 2, landasan teori. A. Tinjauan pustaka. 1. Kreativitas menurut Yani dan Mamat didefinisikan sebagai proses mental yang memunculkan gagasan atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Ciri-ciri kreativitas menurut Sani ada 4, yaitu kelancaran, keaslian, fleksibilitas, dan elaborasi. Ciri-ciri kreativitas kelancaran dapat dilihat dari jumlah respon yang relevan. Keaslian dilihat dari ide-ide yang dihasilkan tidak umum atau unik. Fleksibilitas dilihat variasi ide yang diajukan atau dikembangkan, sedangkan elaborasi dilihat dari rincian ide yang dikembangkan. 5 indikator kreativitas. Yang pertama, memiliki ide yang unik. Peserta didik mengemukakan ide yang tidak umum untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mencoba cara baru untuk menyelesaikan masalah. Peserta didik mau mencoba cara yang baru untuk menyelesaikan masalah yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, memiliki rasa keindahan. Peserta didik menghasilkan karya yang mengandung unsur keindahan. Keempat, memberikan banyak gagasan terhadap suatu masalah. Peserta didik mempunyai berbagai pendapat untuk menanggapi masalah. Yang kelima, memiliki daya imajinasi. Peserta didik memiliki daya imajinasi untuk menghasilkan ide-ide. 2. Hasil belajar. Belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Pengertian belajar dari Purwanto memiliki cakupan yang luas karena proses interaksi individu dilakukan dengan lingkungan. Interaksi akan menghasilkan perubahan dalam diri individu yang melakukannya. Proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Interaksi individu dilakukan dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya, tidak hanya terjadi dalam diri individu. Hasil belajar dideskripsikan sebagai pencapaian tujuan pendidikan pada peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar. Yang ketiga, mode pembelajaran berbasis masalah. Karakteristik mode pembelajaran berbasis masalah antara lain: pertama, selalu mengajukan pertanyaan atau masalah yang bersifat autentik, jelas, mudah dipahami, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang kedua, memiliki keterkaitan antar masalah yang dipecahkan dengan disiplin ilmu yang sedang dipelajarinya aktual dan peserta didik mampu mengatasinya. Yang ketiga, kegiatan penyelidikan bersifat kontekstual dan nyata. 4. Menghasilkan produk dan dapat dipamerkan oleh peserta didik. Yang kelima, dikerjakan secara kolaboratif. Langkah-langkah mode pembelajaran berbasis masalah adalah: yang pertama, mengorientasikan peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik agar belajar. Yang ketiga, memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 4. Pembelajaran IPA. IPA menggambarkan upaya manusia yang meliputi aspek mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi dan menghitung yang dapat diuji kembali kebenarannya, serta dilandasi oleh sikap keingintahuan, keteguhan hati, dan ketekunan yang dilakukan oleh individu untuk menyikap rahasia dalam semesta. Dimensi proses pembelajaran IPA menurut Sulistyorini adalah sebagai berikut. Yang pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk merupakan akumulasi hasil upaya para perintis IPA terdahulu dan umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis dalam buku.
Yang kedua, IPA sebagai proses. Dalam dimensi proses, IPA disusun dan diperoleh melalui metode ilmiah. Sehingga proses IPA tidak lain adalah metode ilmiah. Untuk peserta didik SD, metode ilmiah dikembangkan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan harapan bahwa pada akhirnya akan terbentuk panduan yang lebih utuh sehingga peserta didik SD dapat melakukan penelitian sederhana. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. Menurut Harlan, ada 9 aspek sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada peserta didik SD, yaitu yang pertama sikap ingin tahu, yang kedua sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, yang ketiga sikap kerjasama, yang keempat sikap tidak putus asa, yang kelima sikap tidak berprasangka, yang keenam sikap mawas diri, yang ketujuh sikap bertanggung jawab, yang ke-8 sikap berpikir bebas, yang ke-9 sikap kedisiplinan diri. 5. Materi gaya. Salah satu materi yang dipelajari peserta didik kelas 4 yaitu materi gaya. Materi gaya dipelajari pada semester 2. Materi gaya terdapat pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Gaya adalah tarikan dan dorongan. Besar kecilnya gaya ditentukan oleh kuat atau lemahnya tarikan atau dorongan. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat dinamometer. Satuan gaya adalah Newton atau Dine. Gaya mempunyai beberapa macam, yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya geser. Yang keenam, peserta didik sekolah dasar. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak dapat dibedakan antara beberapa tahap sesuai dengan usianya, yaitu yang pertama 0-2 tahun sensori motor, 2-6 tahun pra-operasional, 7-11 tahun operasional konkret, lebih dari 11 tahun operasional formal. Berdasarkan tahapan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas 4 SD adalah anak berusia 7-11 tahun yang berada dalam tahap perkembangan kognitif operasional konkret. B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan pertama dilakukan oleh Karinda, Rusilowati, dan Praktiknyo tahun 2009 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Elastisitas Bahan Metode Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peningkatan rata-rata hasil belajar kognitif sebesar 0,26 atau 26%. C. Kerangka teoritis. Pembelajaran IPA perlu variasi dalam proses belajar mengajar dari segi model pembelajaran, media, dan sumber belajar. Pembelajaran yang dilakukan bukan lagi berpusat pada guru, melainkan harus berpusat pada peserta didik. Guru memiliki peran penting untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sehingga akan menghasilkan hasil belajar yang baik. Namun kenyataannya, berdasarkan data wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4 materi gaya masih jauh dari ideal. Pembelajaran masih terfokus pada materi yang cenderung membosankan. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti akan melakukan penerapan model pembelajaran berbasis masalah agar dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar kelas 4 materi gaya. Adanya permasalahan rendahnya kreativitas berdampak pada rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran IPA, khususnya materi gaya. Maka pada pembelajaran perlu ada kerjasama guru dan peserta didik agar tercipta pembelajaran yang aktif, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru perlu merancang pembelajaran yang menarik dan melibatkan peserta didik. Pembelajaran IPA, khususnya materi gaya, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah sangat cocok karena model ini mengajak peserta didik untuk memecahkan masalah dengan mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan menerapkan pengetahuan yang mereka miliki untuk mengatasi masalah. D. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis tindakan sebagai berikut. 1. Kreativitas dan hasil belajar peserta didik kelas 4A materi gaya di SD Negeri 66 Pekanbaru dapat diupayakan melalui model pembelajaran berbasis masalah yang terdiri dari 5 langkah, yakni A. Mengorientasikan peserta didik pada masalah, B. Mengorganisasikan peserta didik agar belajar, C. Memandu menyelidiki secara mandiri atau kelompok, D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, E. Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. 2. Kreativitas peserta didik kelas 4A dapat meningkat melalui penggunaan model pembelajaran berbasis masalah di SD Negeri 66 Pekanbaru. 3. Hasil belajar peserta didik kelas 4A dapat meningkat melalui penggunaan model pembelajaran berbasis masalah di SD Negeri 66 Pekanbaru.
3. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 66 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Haji Imam Munandar nomor 58 Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru tahun 2021. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 4A SD Negeri 66 Pekanbaru yang berjumlah 35 peserta didik. C. Desain penelitian. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas menurut Sanjaya adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. D. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data akan mengulas tentang perubahan atau variabel indikator keberhasilan dan cara pengumpulan data. Yang pertama, 1. Perubahan variabel indikator keberhasilan. Peneliti mengukur variabel kreativitas pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sudah ada atau belum peningkatan kreativitas pada setiap siklus penelitian. Indikator kreativitas meliputi A. Memiliki ide yang unik, B. Mencoba cara baru untuk menyelesaikan masalah, C. Memiliki rasa keindahan, D. Memberikan banyak gagasan terhadap suatu masalah, E. Memiliki daya imajinasi. Variabel hasil belajar dapat diukur dengan menganalisis hasil dari pemberian soal evaluasi yang diujikan pada akhir siklus. Indikator hasil belajar peneliti meliputi ranah kognitif yang dirumuskan pada aspek rata-rata nilai peserta didik dan presentasi ketercapaian peserta didik dilihat dari nilai KKM. 2. Cara pengumpulan data. Salah satu kegiatan dalam melaksanakan penelitian yaitu menentukan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Cara pengumpulan data pada penelitian ini ada 4 macam, yaitu wawancara, observasi, kuesioner, dan tes. Wawancara. Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. B. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. C. Kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang kepribadian atau hal-hal yang ia ketahui. Tes. Tes adalah pengumpulan data untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi. Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, lembar observasi, lembar kuesioner, dan lembar soal evaluasi. Pedoman wawancara. Peneliti menyusun pedoman wawancara untuk menggali informasi tentang pembelajaran IPA, model pembelajaran inovatif, hasil belajar, dan kreativitas peserta didik kelas 4A. Lembar observasi. Lembar observasi disusun berdasarkan indikator kreativitas, yaitu memiliki ide yang unik, mencoba cara baru untuk menyelesaikan masalah, memiliki rasa keindahan, memberikan banyak gagasan terhadap suatu masalah, memiliki daya imajinasi. Lembar kuesioner. Peneliti memberikan lembar kuesioner kepada peserta didik sebanyak 2 kali, yaitu pada akhir siklus 1 dan akhir siklus 2. Tes. Peneliti menggunakan instrumen tes dalam penelitian yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar kognitif dengan cara memberikan soal evaluasi kepada peserta didik pada akhir pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2. E. Teknik analisis data. Analisis data merupakan kegiatan pengelompokan data berdasarkan perubahan atau variabel dalam rangka menyajikan data tiap variabel yang diteliti dan penghitungan untuk menjawab permasalahan masalah. Analisis kuantitatif digunakan untuk menguraikan capaian hasil belajar peserta didik ditinjau dari hasil soal evaluasi siklus 1 dan siklus 2. Yang pertama, perhitungan peningkatan kreativitas. Data mengenai kreativitas peserta didik diperoleh melalui nilai rata-rata observasi dan kuesioner. Peningkatan kreativitas dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Yang pertama, observer 1 mengamati seluruh peserta didik sesuai dengan pernyataan yang ada pada lembar observasi. Yang pertama, menghitung jumlah skor yang diperoleh setiap peserta didik. Yang kedua, menghitung jumlah skor keseluruhan seluruh peserta didik. Yang ketiga, menghitung skor perolehan keseluruhan peserta didik. Yang keempat, menghitung nilai kreativitas dengan rumus skor perolehan per jumlah skor maksimum kali 100. Observer 2, 3, 4, 5. Masing-masing observer mengamati 6-7 peserta didik agar lebih mudah.
Yang pertama, menghitung jumlah skor yang diperoleh setiap peserta didik yang diamati dari masing-masing observer. Yang kedua, menghitung jumlah skor keseluruhan seluruh peserta didik yang diamati masing-masing observer. Yang ketiga, menghitung skor perolehan keseluruhan seluruh peserta didik dari keempat observer. Yang keempat, menghitung nilai kreativitas dengan rumus skor perolehan per jumlah skor maksimum kali 100. Yang ketiga, keseluruhan observer. Mencari rata-rata nilai kreativitas dari semua observer. Yang kedua, menentukan kualifikasi kreativitas. B. Kuesioner. Yang pertama, menghitung jumlah skor yang diperoleh setiap peserta didik. Yang kedua, menghitung jumlah skor keseluruhan seluruh peserta didik. Yang ketiga, menghitung skor perolehan keseluruhan peserta didik. Yang keempat, menghitung nilai kreativitas dengan rumus skor perolehan per jumlah skor maksimum kali 100. Yang kelima, mencari rata-rata nilai kreativitas. Yang keenam, mencari rata-rata nilai observasi kreativitas pertemuan 1 dan pertemuan 2 dan kuesioner akhir siklus. Yang ketujuh, menentukan kualifikasi kreativitas. Yang ke-8, melakukan perbandingan hasil tingkat kreativitas peserta didik pada tiap akhir siklus dengan kondisi awal. Yang kedua, perhitungan peningkatan hasil belajar. Dalam mengenai hasil belajar peserta didik diperoleh dari hasil nilai rata-rata soal evaluasi siklus 1 dan siklus 2. Peningkatan hasil belajar peserta didik dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah skor perolehan pada soal pilihan ganda dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, skor 1 untuk jawaban benar, skor 0 untuk jawaban salah. Menghitung nilai-nilai belajar setiap peserta didik dengan menggunakan rumus skor perolehan per jumlah skor maksimum kali 100. C. Melihat ketuntasan nilai setiap peserta didik. Jika nilai lebih dari 68, maka tuntas. Jika nilai kurang 68, maka tidak tuntas. Menghitung nilai rata-rata belajar peserta didik secara keseluruhan dengan menggunakan rumus jumlah skor hasil belajar seluruh peserta didik per jumlah total peserta didik. E. Menghitung persentase ketuntasan dengan menggunakan rumus jumlah peserta didik tuntas per jumlah keseluruhan peserta didik kali 100%. F. Membandingkan tingkat hasil belajar peserta didik pada tiap akhir siklus dengan kondisi awal untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.